Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Nurhilda Zakiyatun dengan NIM 11921000050. Lalu ada Nurwiyanti dengan NIM 11921000053. Selanjutnya sama Fajriyah Hidayat dengan NIM 11921000065. Dan yang terakhir Siti Nabila Khairiyah dengan NIM 11921000072 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Satuan Kegiatan Harian atau SKH. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian Satuan Kegiatan Harian. Satuan Kegiatan Harian atau SKH juga disebut dengan Rencana Kegiatan Harian, merupakan penjabaran dari Satuan Kegiatan Mingguan yang memuat kegiatan-kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan individu, kelompok, maupun klasikal dalam satu hari. Selanjutnya, perencanaan mingguan. Untuk perencanaan mingguan, guru diharapkan membuat SKM, Satuan Kegiatan Mingguan. Di dalam Satuan Kegiatan Mingguan ini berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai kemampuan-kemampuan yang telah direncanakan dalam satu minggu sesuai dengan tema pada minggu itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurwiyanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurwiyanti dengan NIM 11921000053. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh saudari Nurhilda. Nah, materi yang selanjutnya adalah tentang perencanaan harian. Perencanaan harian ini merupakan perencanaan mingguan atau SKM dijabarkan lagi menjadi satuan kegiatan harian. Pada satuan kegiatan harian atau SKH ini terlihat kegiatan yang bersifat kelompok, individu, ataupun klasikal. Nah, pada setiap kegiatan ini ditulis kemampuan apa saja yang hendak dicapai termasuk jenis kegiatan dan sarana atau prasarana yang akan digunakan. Untuk satuan kegiatan harian atau SKH ini terdiri dari kegiatan pembukaan dengan waktu kurang lebih 30 menit. Biasanya kegiatan pembukaan ini diawali seperti baris di halaman lalu menyanyikan lagu. Selanjutnya ada kegiatan inti dengan estimasi waktu kurang lebih 60 menit. Kegiatan inti ini biasanya berada di dalam kelas dengan kegiatan-kegiatan yang telah guru tetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada kegiatan makan atau istirahat dan estimasi waktu kurang lebih 30 menit. Kegiatan atau makan istirahat ini biasanya digunakan anak untuk mengekspresikan apa yang emang akan dia lakukan seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada penutup dengan estimasi waktu kurang lebih 30 menit. Pada kegiatan penutup ini biasanya sering ada pengulangan materi, penegasan materi yang sebelumnya telah dibahas di kegiatan inti maupun kegiatan pembukaan. Nah, mungkin sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salma Fajriyah Hidayat. Saya Salma Fajriyah Hidayat dengan NIM 11921000065. Untuk yang selanjutnya ada unsur yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu ada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan anak usia dini. Lalu selanjutnya ada ranah perkembangan. Yang ketiga ada keruntutan. Yang keempat ada waktu. Yang kelima ada kesiapan guru. Dan yang terakhir ada komitmen. Nah, untuk selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan satuan kegiatan harian atau SKH. Untuk perencanaan harian, guru diharapkan membuat SKH. Nah, SKH itu apa sih? SKH adalah rencana kegiatan untuk satu hari yang merupakan penjabaran dari SKM atau yang biasa disebut satuan kegiatan mingguan. Nah,
SKH itu harus diuraikan lebih lanjut dan mengandung unsur kegiatan, waktu, kemampuan, dan juga penilaian. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan SKH, yaitu yang pertama, guru itu harus mempelajari SKM, Satuan Kegiatan Mingguan. Dan yang kedua, tentukan dan tuliskan kegiatan yang telah dijabarkan guru, serta teknik yang akan digunakan sesuai dengan tahap perkembangan anak, dengan memperhitungkan waktu pada kegiatan itu. Jadi, pembukaan kurang lebih ada 30 menit, lalu kegiatan inti kurang lebih ada 60 menit, istirahat atau makan kurang lebih 30 menit, dan yang terakhir penutup kurang lebih 30 menit. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Siti Nabila Khairiyah. Saya Siti Nabila Khairiyah dengan NIM 11921000072. Langkah-langkah pembuatan satuan kegiatan harian atau SKH yang selanjutnya yaitu tentukan bentuk kegiatan inti, kelompok, individual maupun klasikal. Apabila memilih kegiatan kelompok, tentukan kegiatan kelompok yang diamati atau ditunggu. Pada kegiatan inti, kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan minat atau area yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, pindahkan dan tuliskan semua kemampuan yang ingin dicapai pada hari itu sesuai dengan nomor kode kemampuan dan kegiatan pada SKH. Lalu, pada kolom penilaian dituliskan hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil perkembangan kemampuan anak. Terakhir, tuliskan beberapa kegiatan kelompok dalam inti dan satu kelompok. Diberi tanda atau diamati untuk mengetahui atau menilai kemampuan seluruh anak dalam kemampuan tertentu. Contoh satuan kegiatan harian atau SKH. Kelompok anak usia 5-6 tahun, semester 1, minggu pertama. Tema diriku, subtema tubuhku. Hari, tanggal Selasa 15 Juni 2021. Kegiatan awal selama 30 menit. Indikator pencapaiannya, anak berdoa dengan baik dan mengucapkan dan membalas salam. Kegiatan pembelajarannya berbaris, berdoa, salam, lalu menceritakan kegiatan anak seperti waktu tidur, waktu makan, dan waktu ke sekolah. Terakhir, bernyanyi lagu tubuhku. Alat atau sumber belajar yang digunakan yaitu lagu tubuhku. Lalu ada kegiatan inti selama kurang lebih 60 menit. Indikator pencapaiannya, anak dapat mengetahui anggota tubuhnya, anak dapat mewarnai gambar, anak dapat berhitung 1-5, anak dapat menyusun balok dengan baik dan benar. Yang terakhir, anak dapat menyanyikan lagu tubuhku. Pada area IPA, anak mengenal bagian anggota tubuh. Alat atau sumber belajaran yang digunakan yaitu gambar anggota tubuh. Pada area seni, anak mewarnai gambar anggota tubuh. Alat atau sumber yang digunakan yaitu gambar dan krayon. Pada area matematika, anak menyebutkan dan membilang anggota tubuh. Alat atau sumber belajar yang digunakan yaitu gambar anggota tubuh. Lalu ada area balok, anak menyusun rumah dari balok. Alat atau sumber belajarnya yaitu balok. Lalu istirahat selama kurang lebih 30 menit. Anak bermain, mencuci tangan, berdoa sebelum makan, lalu makan dan berdoa setelah makan. Alat atau sumber belajar yang digunakan yaitu alat bermain. Lalu di kegiatan akhir ada kegiatan akhir selama kurang lebih 30 menit, yaitu diskusi tentang kegiatan satu hari ini, bernyanyi lagu tubuhku, lalu terakhir berdoa dan salam. Alat atau sumber belajar yang digunakan yaitu lagu tubuhku. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.